Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang al-mukarram wal muhtaram, para habaib, alim ulama, para tuan guru, wabil khusus Mustasyar Haji Hasan Besuni, yang kita muliakan Rais Suriah Kiai Haji Khotibul Umam beserta seluruh jajaran, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Tanfis Ayahanda Haji Yasin beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah kita punya beliau ini sehingga kegiatan-kegiatan NU, kegiatan badan otonom ini bisa berjalan dengan baik dan lancar berkat bantuan beliau. Doakan beliau selalu sehat, panjang umur dan diluaskan rezeki. Amin. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, KUA, Majelis Wakil Cabang beserta seluruh jajaran, yang terhormat Badan Otonom berhadir bersama kita. Ini ada Pagar Musa, Ibnu, PPN-nya adalah Muslimat mungkin ya. Yang terhormat pimpinan anak cabang dari pimpinan cabang Gerakan Muda Ansor dari Mataraman, sahabat Murdiani, juga yang terhormat pimpinan cabang dari Sungai Pinang, sahabat Jabir, seluruh tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Buan Berkah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik dan hidayahnya pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan konferensi anak cabang Kecamatan Sambung Makmur. Salawat serta salam al-fatihah kita curahkan kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikut beliau dari dulu, sekarang, hingga yaumil kiamat. Pertama-tama, kami selaku pengurus cabang Gerakan Muda Ansor Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PAC Sambung Makmur, juga kepada para pelaksana. Tadi lupa disebutkan, kalau pada panitia pelaksana mungkin tidak berjalan dengan lancar begitu ini. Kami alhamdulillah berhadir bersama Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, sahabat Burhanuddin. Silakan berdiri. Beliau ini spesial terkait kaderisasi dan untuk memimpin sidang-sidang nanti dalam konferensi nanti. Juga bersama kami sahabat Hamdiani, Hamdiani dan juga Saiful yang berdiri di rumah. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Sambung Makmur yang telah sukses melaksanakan konferensi anak cabang ini, karena ini adalah merupakan kewajiban organisasi untuk melaksanakan konferensi setiap 2 tahun sekali. Tadi berapa? 4 tahun saja. Nah, jadi kalau ke PAC ini masa hikmatnya 2 tahun, kalau cabang 4 tahun. Jadi alhamdulillah, karena ini kan sebagai kita berorganisasi harus tertib administrasi, tertib organisasi, maka kewajiban bagi PAC itu untuk melaksanakan konferensi. Dan ini adalah konferensi yang kelima setelah pimpinan cabang kemarin melaksanakan
rapat kerja cabang di 5 November kemarin, dan kami juga bersurat kepada seluruh pimpinan cabang Gedung Banjar karena masa hikmatnya sudah berakhir di Oktober 2021, maka wajib semuanya melaksanakan konferensi anak cabang dalam waktu 3 bulan setelah surat dikeluarkan. Kira-kira bulan Februari lah terakhir dari waktu. Kalau yang ada bisa melaksanakan, maka kepengurusannya akan dikarteker oleh pengurus cabang. Dan alhamdulillah kami menilai selama dikomandoi oleh sahabat Ahmad Zaini, gerakan berangsur di sini sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu kepada sahabat Zaini. Ini bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan rutin keagamaan, kemudian kegiatan sosial, apalagi kemarin ketika banjir melanda daerah kita di awal 2021, kami terus memantau kegiatan-kegiatan Ansor Banser Sambung Makmur. Mereka langsung turun ke lapangan membantu para korban banjir, dan ini luar biasa gotong royongnya, dan harus terus kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi. Dan mudah-mudahan daerah kita ini selamat dari bala dan bencana. Kemudian kami juga melihat untuk selain kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi juga sudah mulai dikembangkan. Karena Sambung Makmur ini salah satu yang mengambil program dari pimpinan pusat, yaitu terkait Pertasok kemarin lah. Tapi sudah jalan atau belum masih kita pantau juga kan, karena ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Sahabat-sahabat sekalian, Gerakan Pemuda Ansor ini adalah gerakan organisasi, gerakan pergerakan. Organisasi pergerakan. Kita dituntut untuk bersikap dinamis, bisa mengkondisikan atau menyesuaikan dengan kondisi sekarang, tren sekarang, tentunya tanpa harus melupakan jati diri kita sebagai kader muda Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kaidah Rasulullah, al-muhafazatu ala qadis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang masih baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Untuk itu kita ini dituntut untuk selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Dan Ansor ini perannya itu luar biasa dalam sejarah, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Ansor selalu dilibatkan karena memang tujuan kita lahir ini untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga Islam dengan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap semua kader-kader Ansor Banser menjaga negara? Siap. Siap menjaga ulama? Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangatnya juga ditunjukkan dengan sikapnya, sehingga kita benar-benar menjadi bentengnya ulama dan bentengnya NKRI. Karena memang dalam sejarah kita ini ada pernah kita mengkhianati negara kita. Kita selalu mendukung dan memperjuangkan NKRI ini selalu tegak di Indonesia. Karena Indonesia ini sebagaimana kita tahu kan berbagai macam suku bangsa, dan itu sudah berjalan sebelum kemerdekaan, dan kita bisa hidup damai dan berdampingan. Sahabat-sahabat sekalian, saya juga berpesan dalam hal organisasi ini, kami mengharapkan organisasi bisa mandiri, karena pengurus Ansor Banser ini ada dua hal yang harus selalu dipikirkan. Yang pertama itu masalah gerakan organisasi, yang kedua juga masalah keluarga kan. Karena ada mungkin kita berorganisasi, kemudian kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga misalnya yang sudah berkeluarga, atau seorang anak pada keluarganya. Nah, jadi pintar-pintar sahabat-sahabat itu untuk membagi waktu supaya organisasi bisa jalan, kemudian
masalah rumah tangga yang sampai ditinggalkan kewajiban kita. Untuk itu kami berharap program-program yang sifatnya ekonomi yang juga sudah dibangun oleh pimpinan pusat dan wilayah ini dalam hal bagaimana kemandirian itu bisa ditingkatkan lagi. Kalau masalah sosial agama kan sudah bagus. Jadi tinggal nanti masalah ekonomi kemandirian. Dan selanjutnya kita juga berpesan kepada kepengurusan yang akan datang, karena hari ini kan setelah konferensi artinya masa hikmat sudah berakhir, karena ini adalah salah satu mempertanggungjawabkan kepemimpinan yang selama ini diamanahkan. Nah, jadi kepengurusan yang datang, kami berharap nanti pilihlah pengurus-pengurus yang memang benar-benar ikhlas dalam mengabdi pada organisasi, khususnya di Nahdlatul Ulama sebagaimana pesan Ayahanda Haji tadi. Jadi jangan maunya masuk begaji lah, kita kan ada duitnya lah. Nah, jangan kita mencari, jangan sampai sebenarnya ansor itu kan butuh kita, tapi kita yang butuh ansor. Karena ansor ini sudah besar, ansor ini ada di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, dan kader-kadernya itu sudah banyak yang mengisi jabatan-jabatan pemerintahan, baik legislatif, eksekutif. Jadi ansor itu sebesar, tinggal kita aja lagi kalau yang paling numpang besar. Jadi kalau memang ada kader yang tidak mau aktif, ya silahkan diganti aja pengurusnya. Kami sendiri di cabang juga melaksanakan resapel kepengurusan cabang. Beberapa yang tidak bisa aktif mungkin karena banyak yang sebagai pengurus wilayah juga, ya silahkan kan kami suruh pilih. Karena kami tidak menghendaki di organisasi itu cuma sekedar nama aja. Kami menghendaki orang yang di organisasi, di pengurusan itu yang bisa berperan aktif membantu membesarkan organisasi. Jadi kami berharap juga selain tadi selektif dalam memilih kepengurusan, nantinya juga input anggota yang sampai tidak dilakukan. Karena masih banyak kader-kader kita ini yang belum terinput di KTA Ansor secara online. Karena untuk database anggota itu sekarang sudah ada aplikasi KTA online, sehingga bisa diketahui oleh pengurus seluruh Indonesia. Jadi sia-sia kalau ditambah banyak anggotanya tapi tidak terdata kan. Daerah sini kalau pada salah ranting mana yang belum menginput data anggotanya. Nah, hari ini kami membawa administratornya itu sahabat Saiful, nanti tolong dibantu supaya kader-kader yang ada di samping ini ke data semuanya. Yang berikutnya adalah menyiapkan kemandirian ekonomi yang produktif. Karena kita akan melihat di sini sumber daya alamnya sangat bagus. Di samping batu bara, pertanian juga perlu diperhitungkan lah, karena Ansor Bansor Tepung Makmur ini punya kekuatan, baik itu dukungan para kiainya, juga dukungan pemerintah. Kita tahu siapa Bupati hari ini, kemudian perwakilan DPRD Kabupaten Banjar juga ada dari pengurus Ansor di sini. Sahabat Laul Mahfuz ada? Nah, belakang mau duduk? Ini anggota dewan kita kan pasti tahu peluang-peluang ekonomi yang bisa memberdayakan kader kita di sini. Ya, betul ya, kan 1-2 proyek cuma ansor-ansor yang jaga atau apa? Pertanian kan atau apa kan? Karena potensi kita ini sangat besar kan, apalagi itu nanti sebagai penunjang dari ibu kota negara, IKN, ibu kota negara. Nah, Kalsel ini jadi jangan sampai kita nanti jadi penonton aja. Dan harapan kami kader-kader Ansor Bansor ini tidak hanya aktif di kegiatan keagamaan, sosial, tapi juga di pemerintahan diisi. Pemerintahan desa, kemudian penyelenggara pemilu. Kalau bisa kader-kader kita diisi semua. Karena kita di sini punya kekuatan, jangan sampai kekuatan kita tidak dimanfaatkan. Dukungan ulama, dukungan pemerintah apalagi. Jadi tolonglah depannya diatur baik-baik dan supaya kita bisa lebih memberikan manfaat tidak hanya masyarakat agama dan juga masyarakat pemerintahan dan masyarakat. Karena posisi di pemerintahan itu lebih mudah kita membantu orang itu daripada
secara pribadi ya syukur di sini kita kan bisa Abah di Jatim, tapi kita jangan sampai bergantung dengan beliau, karena ansor itu kan sesuai namanya penolong. Jangan minta tolong aja, setiap bagian kan minta tolong. Kalau bisa kita ada kemandirian gitu, kita nyaman. Ya mungkin itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terakhir kami mengucapkan selamat berkonferensi, selamat berproses. Mudah-mudahan dari kegiatan hari ini menghasilkan konsep-konsep, pemikiran-pemikiran yang baik untuk kemajuan Ansor Banser di Kecamatan Sambut Makmur, pada khususnya dan Ansor Banser di Kabupaten Banjar. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Berakhir dengan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila Aswaya Ansor Banser. Wassalamualaikum.